Halo, Apa kabar semuanya? baik. Semangat ya. Siap. Salam kenal dari saya. Nama saya Evolete Litani Gunawan. Saya berasal dari SD Negeri Sidasari 01. Teman-teman, tadi kita habis dari perpustakaan nih. Tadi kita membaca cerita yang sangat menarik. Teman-teman, mau dengar? Mau? Cerita ini saya ambil dari buku kumpulan cerita daerah Cilacap dan diceritakan kembali oleh Sujiarsi. Cerita ini berjudul Legenda Kiai Kendil Besi. Dikisahkan, yen entawang ono lintang cahayu rumangsa lara atiku saben dina ngene rasane nandang susah salawase. Adipati Pasir Luhur mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Namun putri itu selalu bersedih hatinya dan mengurung diri. Tubuhnya jadi kurus kering. Penyakit kulit yang dideritanya sangat mengganggu. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik semacam pudis dan berbau menyengat. Penyakit putri juga menjadi bahan omongan warga. Cantik-cantik, tapi sayangnya penuh bisu dan bau. Iya ya, penuh bisu. Begitulah bisik-bisik mereka. Segala usaha penyembuhan telah banyak dilakukan, mulai dari tabib-tabib setempat sampai keluar daerah. Tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan putri. Ayahanda Adipati Pasir Luhur dan bundanya sudah putus asa dengan keadaan itu. Segala upaya telah banyak dilakukan, tetapi tidak ada hasil. Hingga akhirnya Adipati Pasir Luhur memutuskan untuk bersemedi, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, pada hari ketiga lepas tengah malam, sang Adipati mendapatkan wangsit gaib. Wangsit gaib itu terdengar jelas suara nenek-nenek. Kanjeng Adipati, untuk menyembuhkan putri satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu adalah pusaka Marwina Suci. Dan yang memiliki adalah Kanjeng Ratu Wiroro Kidul, sang puasa pantai selatan. Seketika itu suara nenek-nenek itu pun hilang. Namun Adipati sangat gembira karena mendapatkan wangsit tersebut. Tetapi hatinya juga bingung. Bagaimana ya caranya? Aku sangat bingung. Keesokan harinya, beliau memanggil Patih Jayengkila untuk memberitahukannya wangsit tersebut. Paman Patih, kemarilah kau. Sepertinya tidak ada yang bisa menyembuhkan putri, dan apalagi untuk mengambil pusaka berwida suci itu.
Untuk itu, saya emban tugas ini pada engkau, Paman Pati. Baiklah, apapun yang Adipati perintahkan akan hamba laksanakan. Hamba mohon restu dan pamit, Adipati. Lalu Patih Jatilang pun segera meninggalkan Kadipaten Pasir Luhur menuju pantai selatan. Tidak jauh dari muara Sungai Serayu terdapat tempat yang sunyi sekali. Lalu Patih pun bersemedi di situ. Tak terasa sudah 1 minggu lamanya beliau bersemedi. Lalu beliau pun terjun ke laut. Di saat gelombang tinggi, karena sudah bersemedi, Patih Jayengkilang tidak merasa takut sedikit pun. Dan anehnya, di dalam lautan beliau tidak merasa seperti di dalam lautan, tetapi rasanya seperti di daratan. Beliau sangat takjub dengan pemandangan di sekelilingnya yang sangat indah. Teman-teman, dalam sebuah istana yang indah, tampaklah seorang putri yang cantik jelita sedang duduk di singgasana. Tak henti-hentinya Patih mengagumi semua itu. Itu pasti Kanjeng Ratu Nyi Roro itu. Kata Patih. Maka dengan langkah jongkok, Patih pun memberi hormat, lalu duduk bersila dan memberi salam pada ratu. Salam Kanjeng Ratu. Kiai Patih, aku sudah tahu apa maksud kedatanganmu. Jangan khawatir, akan aku pinjamkan pusaka permita suci itu padamu. Seketika itu, Patih Jayengkilang pun terkejut karena Kanjeng Ratu sudah mengetahui apa maksud kedatangannya. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Maksud kedatangan hamba untuk meminjam pusaka permita suci itu karena hamba kasihan dengan putri junjungan hamba yang sakit tak kunjung sembuh. Kau abdi yang baik, Patih. Tetapi ada syarat yang harus kau terima. Jika syarat itu kau setujui, maka pusaka itu boleh kau bawa pulang. Tetapi jika tidak, maka kau akan aku jadikan abdi dalam di sini. Maka Patih pun menjawab, Syarat apakah itu, Kanjeng Ratu? engkau harus mau menjadi suamiku, Patih. Patih Jayengkilang pun terkejut mendengar syarat yang diucapkan Kanjeng Ratu. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Maksud, apakah Kanjeng tidak salah mengucap syarat tersebut? Karena hamba sudah sangat rentah. Aku tidak salah mengucap, Patih. Cobalah kau lihat dirimu di cermin itu. Lalu Patih Jayengkilang pun menengok ke cermin itu. Alangkah terkejutnya beliau. Astaga, Dalam cermin itu berdirilah seorang pemuda yang gagah perkasa dan tampan. Sebagai bukti kesetiaannya pada junjungannya Adipati Pasir Luhur, maka Patih Jayengkilang pun menyetujui persyaratan tersebut. Teman-teman, mau dilanjut tidak? Lanjut.
Kadipaten Pasir Luhur, Adipati sangat cemas terhadap Patih Jayengkilang. Setiap malam, beliau selalu berdoa agar Patih Jayengkilang berhasil dalam tugasnya. Tidak lama kemudian, Patih Jayengkilang pun kembali ke Kadipaten Pasir Luhur dengan membawa pusaka bermita suci untuk mengobati Putri Adipati. Adipati dan istrinya sangat gembira menyambut kedatangan Patih Jayengkilang. Sesampainya di Kadipaten, Patih Jayengkilang pun menemui putri yang sedang terbaring sakit di tempat itu. Lalu mengambil pusaka permita suci dan langsung mengobati Putri Adipati. Seketika itu, bintik-bintik dan bisul sang putri pun hilang. Tubuhnya jadi bersih, putih, dan cantik seperti semula. Tak henti-hentinya, putri mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai ucapan syukur, Adipati Pasir Luhur menggelar pesta rakyat karena putrinya telah sembuh dari sakitnya. Tidak mau melanggar janji pada ratu, keesokan harinya Patih Jayengkilang pun berpamitan pada semuanya untuk kembali ke Istana Laut Selatan. Setibanya di Istana Laut Selatan, Patih Jayengkilang dan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul hidup berbahagia. Waktu terus berlalu, usia Patih pun mulai renta. Patih Jayengkilang ingin kembali ke dunia asalnya dan bersemedi. Keinginan Patih pun dikabulkan oleh ratu dengan syarat Patih Jayengkilang harus mengganti namanya menjadi Kyai Kendil Wesi. Dan Patih pun menyetujuinya. Teman-teman, sesampainya di daratan, Patih Jayengkilang meneruskan hidupnya untuk menolong orang sakit tanpa meminta imbalan. Beberapa hari kemudian, beliau pun meninggal dunia. Masyarakat sekitar memakamkannya dengan bergotong royong. Teman-teman, karena kesaktian beliau, maka sekarang masih dikeramatkan. Letaknya di barat selatan Komplek Pemintalan Kapas Cilacap. Sampai sekarang masih banyak orang yang berkunjung ke makam tersebut untuk berdoa ataupun berziarah. Dari cerita di atas, hikmah yang dapat kita ambil adalah jadilah orang yang baik dan suka menolong. Dan juga jangan meminta imbalan pada orang yang kita tolong. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada nomor undi 19. Selanjutnya